Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Julianur dengan 2311022253 dari kelas IF 1105. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan manajemen proyek, teknologi informasi dan komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan definisinya, kemudian juga ada apa perbedaan dari manajemen proyek dan juga manajemen operasional, lalu ada jenis-jenis organisasi, lalu ada proses proyeknya, kemudian ada sertifikasi apa saja yang dapat diambil ketika ingin menjadi manajer proyek, lalu ada tools-tools yang dapat digunakan manajer proyek gitu. Oke, yang pertama ini mengenai manajemen proyek TIK ya. Manajemen proyek TIK ini adalah proses dari perencanaan, koordinasi dan juga delegasi dari masing-masing anggota ya untuk tanggung jawabnya, yang mana tujuannya untuk menyelesaikan tugas yang berdasarkan permintaan dari stakeholder dan juga kebutuhan pasar. Lalu apa saja yang dapat dicakup dari proyek TIK? Yang pertama itu ada pengembangan perangkat lunak, yang kedua itu ada instalasi perangkat lunak, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan perangkat keras, yang keempat ada meningkatkan jaringan, yang kelima ada meningkatkan yang kelima adalah analisis bisnis, dan yang terakhir adalah manajemen data. Di sini terdapat ada dua manajemen ya. Yang pertama itu ada manajemen proyek dan juga manajemen operasional. Secara definisi dan juga tujuan tentunya berbeda ya. Untuk manajemen proyek sendiri ini ada kaitannya dengan pengelolaan proyek yang unik, yang mana ada batas waktu tertentu dan juga tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang jelas. Kemudian yang manajemen operasional itu terkait dengan pengelolaan organisasi harian suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi tujuannya mencapai efisiensi dan keberlanjutan dalam menjalankan operasi harian. Lalu terdapat jenis-jenis proyek ya. Di slide pertama ini ada 3, nanti berikutnya ada 2 lagi ya. Jadi 5 jenis organisasi proyek. Yang pertama itu organisasi fungsional, di mana proyek itu dikelola oleh karyawan dari departemen yang sudah ada dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu organisasi proyek, yang mana tim proyek itu dibentuk sebagai unit yang terpisah dan juga mandiri dengan manajer proyek sebagai pimpinan utama. Yang ketiga itu ada organisasi matriks, yang mana anggota tim proyek ini berasal dari departemen fungsional dan melapor kepada manajer proyek sekaligus manajer departemen mereka. Yang keempat, organisasi komposit, itu gabungan dari elemen dari struktur fungsional dan juga struktur proyek. Terakhir ini ada organisasi virtual, yang mana menggunakan teknologi untuk bekerja sama dari jarak jauh antar organisasi yang berbeda. Kemudian ada proses dari proyek. Yang pertama itu ada inisiasi. Inisiasi ini mendefinisikan tujuan proyek dan menentukan kelayakannya. Kemudian ada perencanaan, yang mana ini sangat penting, membuat peta jalan detail untuk melaksanakan proyek. Lalu ada pelaksanaannya atau bagian eksekusinya, yang mana itu mengerjakan dan mewujudkan rencana yang telah disusun, dan juga pemantauan yang tentunya yang harus dilakukan ya, yang mana memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menyelesaikan masalah jika terjadi masalah. Kemudian terakhir yaitu penutupan, menyelesaikan proyek secara resmi dan mengevaluasi hasilnya. Jadi ketika proyek itu sudah selesai, kita harus menutup dengan evaluasi gitu, dan juga hasilnya seperti apa. Kemudian terkait dengan sertifikasi, ada 4 sertifikasi yang dapat diambil gitu ya, sebagai manajer proyek. Yang pertama itu ada Project Management Professional. PMP Certification ini merupakan salah satu sertifikasi manajemen proyek tertua dan juga yang terkenal saat ini. Lalu yang kedua itu ada Project and Control Environment. Sertifikasi Prince 2 memiliki popularitas yang luas di seluruh dunia. Yang terjun sebagai manajer baru gitu ya, manajer proyek baru, dan juga perlu kredensial di industri
Sertifikasi Prince2 ini ideal dan juga boleh buat dicoba gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu ada Certified Associate in Project Management, yang mana dirancang eh, bagi entry level project manager. Sertifikat CAPM ini bisa dibilang kesulitannya lebih rendah ya dibanding PMP yang nomor pertama itu. Kemudian yang keempat, yaitu ada Certified Scrum Professional atau CSP ya, yang mana sertifikasi ini khusus untuk para Scrum Master. CSP adalah sertifikasi terkemuka yang menunjukkan bahwa sang penerimanya telah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Kemudian ini terkait dengan beberapa tools ya, tools untuk manajemen proyek yang dapat digunakan oleh tim ketika mengerjakan suatu proyek ya. Yang pertama itu ada Trello, yang mana alat ini berbasis papan kardan yang sederhana gitu. Pengorganisasian ini secara visual, jadi mudah untuk dipahami. Kemudian untuk Asana, yang kedua Asana, yang mana membantu tim merencanakan proyek. Kemudian pecahnya jadi tugas-tugas yang kecil. Yang ketiga itu ada Smartsheet. Ini kombinasi fitur spreadsheet dan juga alat manajemen proyek. Tujuannya untuk perencanaan, pelacakan, dan juga kolaborasi. Terakhir ini ada Jira ya, membantu tim melacak bug dan tugas secara efisien. Oke, sekian dari penjelasan saya terkait dengan manajemen proyek, teknologi informasi, dan komunikasi. Sampai jumpa.